نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Ikhwatan azza rahimakumullah, para asatidzah, para ustadzah, ya, para guru dan ikhwah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita insyaallah melanjutkan kajian tentang kitab Ar-Rasul Al-Muallim. Ya, pada sifat berikutnya seorang muallim atau yang perlu dimiliki oleh seorang ustadz, seorang muallim, ya, orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Insyaallah pada hari ini kita akan lihat sifat yang lainnya yang perlu dimiliki oleh kita semua adalah tawadhu' al-muallim. Tawadhu' al-muallim, ya, artinya ada kerendahan hati, ada kerendahan diri. Ikhwan rahimakumullah, ya, tawadhu' atau rendah hati seseorang, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang, ya, Allah perintahkan untuk rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian daripada tuntutan ibadah seseorang untuk rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum mukminin untuk merendahkan diri kita terhadap orang-orang beriman. Ya, terhadap orang-orang beriman, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin." Bahwa orang-orang beriman itu senantiasa berusaha untuk memberikan kerendahan dirinya di hadapan orang-orang beriman. Ya, artinya di situ dia merasakan, ya, bahwa dirinya belum tentu lebih baik daripada orang beriman yang ada di hadapannya, belum tentu lebih baik daripada orang beriman yang diajak berinteraksi dengannya. Ya, maka dia perlu untuk kemudian merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman. Inilah rahimakumullah, ya, ketawadhu'an seseorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Ikhwati al-aizah rahimakumullah, ya, dan tawadhu'an seorang guru, ya, tentunya dituntut di dalam pengajarannya, ya, dalam bentuk bagaimana dia bersifat layin kepada anak didiknya, bagaimana dia bersifat lembut kepada anak didiknya, kemudian dia memberikan mahabbah, kecintaan kepada anak didiknya, ya, kemudian, ya, dia berinteraksi dengan anak didiknya, senantiasa mendengarkan keluhannya, mendengarkan curhatannya, kan begitu, ya. Dan tidaklah mungkin anak kemudian memberikan curhat kepada kita kalau kita kemudian punya sifat takabbur. Ya, manakala kita punya sifat takabbur, merasa lebih tinggi, merasa saya lebih, mungkin, ya, merasa saya seorang guru, merasa saya seorang yang lebih berilmu, ya, sehingga seperti ada fajwah, ada jarak antara seorang guru dengan muridnya, ya, maka ini akan memberikan sebuah ketidaknyamanan murid kita, sehingga dia kadang tidak memberikan tidak menumpahkan permasalahannya, tidak memberikan curhatannya, meminta solusi daripada permasalahannya. Ini rahimakumullah. Maka, ya, kita perlu untuk kemudian merendahkan diri kita, ya, di hadapan murid-murid kita. Dan tidaklah kita merendahkan diri kita, ya, sekalipun kita mungkin, ya, gurunya mereka, ya, ustadznya mereka mungkin lebih berilmu daripada anak-anak kita. Tidaklah kemudian sifat ini menjadikan kita rendah di hadapan mereka. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ma tawadhu'a lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang bertawadhu, merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah angkat. Allah angkat orang tersebut. Jadi sifat tawadhu kita, sekalipun kepada orang yang mungkin lebih rendah kedudukannya, lebih rendah, mungkin lebih sedikit ilmunya, ya, maka itu tidaklah menjadikan kita akan menjadi orang yang rendah, ya. Posisi kita, derajat kita, justru itu malah menjadi sebab ditinggikannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat, ya, bagaimana kita tinggi di depan Allah, ya, itu adalah dengan bagaimana kita berbuat, termasuk tawadhu kita. Kita bisa lihat ikhwati al-azhar rahimakumullah.
Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah pernah ketika berkunjung atau bertemu dengan Imam Ahmad, dia mengatakan kepada Imam Ahmad, ya, antum a'lamu bil hadis minni. Engkau lebih paham, ya, tentang hadis daripadaku. Padahal beliau muridnya Imam Ahmad. Ya. Lalu kemudian fa idza sahha indakumul hadis, ya, kalau engkau punya hadis yang sahih faqulu lana, ya, hatta na'khudha minhu. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau punya hadis yang sahih, katakan kepada kami, sampaikan kepada kami, kami tulis, ya, kami catat. Ini luar biasa, ya. Artinya bagaimana seorang guru tawadhu di sini. Ya, Al-Humaidi pun begitu, ya. Al-Humaidi, ya, muridnya Imam Syafi'i, pernah dia kemudian menceritakan, pernah kami berjalan bersama Imam Syafi'i dalam perjalanan dari Mekkah ke Mesir, ya, dia menemani Imam Syafi'i, kemudian dia mengatakan astafidu minhul masail wa kana yastafidu minnil hadis. Masya Allah. Ya, jadi kata Al-Humaidi, ya, banyak kan kata-kata yang dalam hadis-hadis itu kan, dia katakan selama perjalanan aku memanfaatkan berbagai permasalahan dari Syafi'i. Jadi berbagai hal kami tanyakan, mendapatkan fatwanya, kami mendapatkan jawabannya selama perjalanan itu, memanfaatkan kapasitas ilmu daripada Imam Syafi'i, gurunya. Lalu kemudian dia mengatakan, dan selama perjalanan itu pula Imam Syafi'i memanfaatkan hadis dariku. Artinya dia mengambil manfaat, memanfaatkan dari Imam Humaidi al-hadis. Jadi ini ikhrazah rahimakumullah, bagaimana ketawaduan, bagaimana ketawaduan seorang guru sekalipun kepada muridnya, sekalipun kepada orang yang mungkin lebih sedikit ilmunya, ya. Nah ini kemudian ikhwati a'izza rahimakumullah, karena amalahu ala ilmi wa ta'limi wa tawjihi yaqtadi al-ittisal bil muta'allimin. Kenapa? Karena penyampaian ilmu kita, ya, kepada anak-anak didik kita ini, begitu kan, itu membutuhkan, ya, ilmu, arahan, tausiyah, taujih, gitu kan, mau'idhah kepada anak-anak kita ini. Itu membutuhkan apa? Membutuhkan ittisal bil muta'allim, membutuhkan adanya kehubungan antara kita, ya, ada hubungan antara kita dengan anak didik kita, ya, ada kedekatan antara kita dengan anak didik kita. Ya, tadi ketika ada kedekatan kita dengan anak didik kita, kita senantiasa kemudian bergaul dengan mereka, bercengkrama dengan mereka, mendengarkan keluhan mereka, gitu kan. Kemudian juga enggak salah kemudian kita meminta pendapat mereka dan sebagainya, begitu kan. Sekalipun mungkin ketika dia memberikan pendapat kita merasakan sudah tahu, ya, ini tawadhu. Sekalipun kita sudah tahu, sekalipun mungkin kita ketika mendapatkan masukan dari dia akan apa yang kita lakukan, kita pun dengarkan. Ya. Nah ini fazarahimakum. Ketika sudah ada kedekatan antara kita dengan anak didik kita, maka akan nyaman dia untuk kemudian mendapatkan arahan ilmu, ya, ataupun taujih dari kita. Nah ini fazarahimakumullah, enggak ada perasaan sempit, gitu kan? Enggak ada perasaan sempit, apalagi takut, gitu, tidak, ya. Ya. Tapi ihtiram tetap harus, ihtiram seorang muta'allim, ihtiram seorang anak didik kepada gurunya harus, ya. Tetapi ihtiram tadi tidak menjadikan dia kemudian lantas takut sehingga tidak bisa mengeluarkan misalnya apa yang dia ingin sampaikan kepada gurunya. Nah ini ikhwati a'izza rahimakumullah, ya. Artinya juga dalam hal tawadhu ini, tawadhu seorang muallim, artinya seorang muallim harus menjauhkan sifat takabbur, ya, sifat takabbur. Jadi tidak kemudian dalam diri seorang muallim ada sifat takabbur, takabbur dalam ilmunya, takabbur dalam posisinya, tidak, ya, karena sifat takabbur ini, ya, tentunya sangat dilarang dan diharamkan di dalam kita sebagai seorang mukmin. Nah, ikhwatiya rahimakumullah, di dalam misalnya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, annal amah min ima'il Madinah lita'khudha bi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqa bihi haitsu sya'at.
Pernah suatu ketika seorang budak ya, di Madinah itu memegang tangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW budak gitu. Seorang budak memegang tangan Rasulullah SAW. Kemudian dibawa Rasul kemana saja dia mau. Rasul ikutin saja. Gitu kan. Enggak kemudian wah enggak jangan apa-apa. Gitu kan. Anda misalnya rakyat biasa dan apalagi seorang budak, saya seorang Rasul. Ya, tidak. Jauh sifat itu daripada Rasulullah SAW. Tapi budak tadi memegang tangan Rasul dibawa sama budak tadi. Rasul itu kemana dia mau. Rasul enggak nahan-nahan. Ikutin saja dia mau kemana kan. Ini tawadhu Rasulullah SAW. Sampai dia puas. Gitu. Nah, inilah contoh bagaimana Rasulullah SAW ya, hatta kepada orang yang mungkin ya budak tadi kan, tetap dia menghargai, menghormati, ya tidak ingin menyakiti ya, hati daripada budak tadi. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Gitu kan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, agar kalian bersifat ya, merendahkan diri kalian sehingga tidak ada seseorang merasa lebih mulia, merasa lebih baik, merasa lebih hebat daripada seseorang yang lain ya, dan tidak juga seorang menzalimi daripada seorang yang lainnya. Ya. Kemudian ikhwati al-izah rahimakumullah, termasuk hal yang bertentangan dengan tawadhu selain takabbur tadi, ya, selain takabbur, ya, artinya selain sombong tadi, kemudian yang saja adalah al-gurur, ya, gurur, gitu kan, gurur, apa namanya, ya, gurur itu tertipu, ya, artinya, ya. Ala ghurrannakumul hayatud dunya kan, ala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kamu ditipu oleh kehidupan dunia ini. Artinya kita gurur, tertipu oleh misalnya seorang ya, dia merasa dirinya lebih tinggi. Akhirnya perasaan bahwa dia memiliki posisi kedudukan yang lebih tinggi ya, itu menjadikan dia terhalang untuk melakukan berbagai kebaikan kepada orang yang lebih rendah tadi. Ya, dikarenakan dia merasa lebih tinggi, itulah ya sehingga dia tertipu oleh posisinya tadi. Dia merasa lebih berilmu. Ya, perasaan lebih berilmu tadi ini menjadi sekat atau menjadi penghalang untuk dia bisa berbuat baik kepada orang yang mungkin lebih rendah, lebih sedikit ilmunya, sehingga dia tertipu oleh ilmunya sendiri. Dan kata Imam Ghazali, ya, guru yang paling berbahaya itu adalah gurunya seorang muallim, gurunya seorang yang berilmu, gitu kan? Gurunya seorang yang berilmu. Ya, kenapa? Karena Allah sudah berikan amanah ilmunya. Ya, kemudian ilmu yang diberikan dikarenakan gurur tadi, dia merasa lebih besar, dia merasa tidak menyampaikan hal tersebut kepada yang lain, ya, sehingga dia tertipu oleh ilmunya sendiri, gitu kan. Nah ini rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya ya, yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik ataupun ya, guru termasuk di dalamnya adalah syaja'ah, ya. Syaja'atul muallim. Oh, mungkin kita bingung kan? Oh, kata-kata syaja'ah, bagaimana mungkin syaja'ah dalam pengajaran? Ya, bagaimana mungkin syaja'ah di dalam dunia pendidikan? Bukankah syaja'ah itu pada umumnya muncul di dalam peperangan? Gitu. Syaja'ah itu kan berani, gitu ya. Syaja'ah itu berani. Ya, artinya, oh, syaja'ah bagaimana mungkin muncul dalam pendidikan? Ya. Oh, pendidikan cuma transfer ilmu, pengajaran, pendidikan, ya, pengarahan, memberikan tausiah, kemudian membenarkan barangkali akhlak yang tidak baik dalam diri guru dan dalam diri anak didik dan seterusnya. Ya, bagaimana syaja'ah? Ya, memang ada dasarnya syaja'ah ini sifat yang dimiliki seseorang, ya, harus dimiliki seseorang dalam dunia. Ya, misalnya dalam medan perang, gitu kan? Ada keberanian seseorang. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW pada saat mereka dalam kondisi takut dalam sebuah peperangan, maka mereka ramai-ramai berlindung di belakang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW asyja'un nas. Rasulullah SAW orang yang paling berani, Ya, ketika para sahabat takut, ya, dalam situasi peperangan, maka mereka berlindung, ya, di belakang Rasulullah SAW. Nah, ikhwati rahimakumullah, yang dimaksudkan, ya, oleh penulis di sini syaja'atu al-muallim
adalah bagaimana syaja'atul kalam. Syaja'atul kalam. Ya, artinya dia bisa mengatakan sesuatu kalimat yang memang hak-hak. Ya, syaja'ah kalam. Ya, dia bisa mengatakan sesuatu ini hak, ini salah, ini hak, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Syaja'ah. Ya. Nah, tidak kemudian menyembunyikan ketika ada kesalahan dalam diri muridnya, dan disembunyikan karena nggak enak, gitu kan? Karena malu, sehingga nggak mengatakan bahwa itu salah. Nah, ini nggak syaja'ah. Ya. Tentunya dalam menyampaikan, ya kita juga ada hal lain yang perlu diperhatikan kan, apakah situasinya tepat, gitu kan? Apakah situasinya pas, gitu. Meskipun ini sesuatu yang kesalahan dalam diri murid kita, dalam diri anak didik kita, tapi mungkin kita nggak tepat untuk menyampaikan hal itu langsung di hadapan orang tersebut karena sedang bersama orang lain. Ya, karena kemudian juga situasi nafsiyah diri anak didik kita belum siap untuk saat itu kalau kita katakan kesalahan dia. Ada yang kita butuh waktu. Mungkin kesalahan dia kesalahan yang tidak bisa dibenarkan secara langsung, tapi mungkin secara bertahap. Itu tapi tetap yang hak sampaikan kata-kata yang hak, sampaikan kata-kata yang memang ya hak kemudian katakan yang batil itu batil. Syaja'atul kalam. Itu maksudnya, syaja'atul kalam. Kemudian ikhwati al-azhar rahimakumullah, termasuk syaja'ah di sini al-i'tiraf bil khata'. Itu syaja'ah. Ya kan? Al-i'tiraf bil khata'. Al-i'tiraf bil khata'. Artinya bahwa ini sifat yang tidak mudah, tapi ini sifat para anbiya. Ini sifat para nabi. Al-i'tiraf bil khata', artinya dia mengakui akan kesalahan dia. Nah, ini kan kadang-kadang orang nggak mau ngaku, ya, bahkan sampai tunjukin juga dalil kesalahan-kesalahan, tapi aja masih nggak mau ngaku. Ini kan juga ya ada kesombongan dalam dirinya. Tapi al-i'tiraf bil khata'. Ya. Ketika dia melakukan kesalahan, kemudian mungkin ada murid kita, mungkin ada kawan kita, ya, yang memberikan tahu akan kesalahan kita, ya sudah, ya, kita terima dengan senang karena alhamdulillah masih di dunia kita salah, kita masih bisa benarkan, kita masih bisa luruskan, kita masih bisa minta maaf, gitu. Ya, dan ini sifat anbiya. Bagaimana Adam alaihissalam mengaku akan kesalahannya di depan Allah. Bagaimana Musa alaihissalam tatkala dia mendatangi Fir'aun, kemudian dia berdakwah, ya kan, kepada Fir'aun. Apa kata Fir'aun ketika Musa menghadap Fir'aun untuk mendakwahi tauhid? Kata Fir'aun, "Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta." Dalam surah Asy-Syu'ara, "Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin." Itu Firaun. "Wa fa'alta fa'lataka allati." Engkau melakukan sebuah perbuatan. Apa perbuatan Musa sebelumnya? Membunuh. Ya kan? Membunuh seorang Bani Israil. "Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin." Engkau Musa termasuk orang yang enggak syukur denganku. Enggak pandai berterima kasih. Kenapa? Karena Musa kan dipelihara dari kecil oleh Firaun, gitu kan? Engkau aku pelihara dari kecil, kemudian setelah besar tahu kayak gini, gitu kan? Kemudian pengen jadi nabi lagi, pengen kemudian menyerukan nabi lagi, pengen mengarahkan aku lagi kepada apa ajaranmu. Padahal kamu juga pernah selama sekian lama hidup di rumahku, di istanaku, mendapat juga sentuhan istana, kan begitu. Dan gitu kamu juga seorang pembunuh. Bagaimana seorang pembunuh jadi nabi? Mungkin begitu Fir'aun. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Ya, engkau melakukan suatu perbuatan yang bagaimana mungkin perbuatan itu menjadikan kau seorang nabi dan engkau termasuk orang yang melupakan, orang yang enggak pandai berterima kasih kepadaku. Ya, lalu apa kata Musa? فَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ. Ini iktirafnya Musa. Ini iktiraf Musa akan kesalahannya. Ya. Kata Musa, وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Qala, Musa mengatakan, فَعَلْتُهَا. Iya, aku lakukan itu. Aku membunuh memang seseorang. فَعَلْتُهَا. Ya, qala fa'altuha idza wa ana minadh dhalin. Dan memang aku orang yang terlupakan. Aku orang yang lupa melakukan itu. Ya, jadi mengakui Musa akan kesalahannya. Mengakui Musa bahkan dari Firaun sekalipun, apalagi dari orang beriman, orang-orang yang termasuk anak didik kita. Musa musuhnya Musa Firaun tadi mengatakan itu. Tapi Musa mengatakan mengakui, fa'altuha idzan. Iya, aku lakukan itu, aku bunuh. Wa ana minadh dhalin. Aku termasuk orang yang terlupakan. Ya, aku orang yang lalai sehingga melakukan perbuatan tadi.
Qala fa'altu idza wa ana minadh dhalin. Lalu apa kata Musa? Fa farartu minkum lamma khiftukum. Tapi aku lari darimu, dari engkau ya Firaun, lamma khiftukum. Ya kan? Lamma khiftukum. Ketika aku takut. Jadi rasa takut pun ya sifat manusiawi, bahkan Musa juga takut pada Firaun. Manusiawi, ya. Gitu kan? Ya, takut kena penyakit corona manusiawi, tapi takut khawatir benar-benar pada corona, melebihi takut kita kepada Allah, itu jadi masalah. Ya kan? Itu jadi masalah, itu justru malah musibah besar. Ya, maka Musa mengatakan, "Fafarartu minkum lamma khiftukum." Aku lari darimu, ya, dikarenakan aku takut akan ya kamu, manusiawi. Lamma khiftukum. Lalu apa kata Musa? Fawahabali rabbi hukman. Rabbi, Allah memberikan aku ilmu. Fawahabali rabbi hukman waja'alani minal mursalin. Lalu Allah menjadikan aku orang rasul. Meskipun membunuh satu orang. Ya, tadi, ya kan kesalahannya membunuh tadi, tapi ya, itu tidak menjadi penghalang untuk Allah jadikan aku rasul, mendakwahkan ajarannya kepadamu. Ya, jadi Fir'aun lupa ataupun belaga lupa. Orang yang membunuh satu orang ditentang, gimana mungkin kau pembunuh kemudian jadi nabi, gitu kan? Dia lupa, dia telah bunuh puluhan ribu orang-orang cipta. Ya, dia lupa itu. Satu orang dipermasalahkan, tapi puluhan ribu yang dibunuh oleh Fir'aun, dia lupa. Begitu. Nah ini khazarahim. Jadi al-i'tiraf bil khata. Ya, jadi ini pun bagian daripada syaja'ah. Ya, ada yang mengakui akan ya kesalahan. Ya, bisa jadi pembenaran tadi dari orang yang lebih rendah mungkin posisinya, atau mungkin lebih sedikit ilmunya. Hatta Rasulullah SAW pun begitu kan, dari muridnya sendiri atau dari para sahabatnya. Ya, pada saat Rasulullah SAW baru tiba atau belum berapa lama beliau ada di Madinah setelah beliau berhijrah, didapati orang-orang Ansar kan. Apa yang dilakukan orang Ansar ketika itu? Rasul perhatikan. Orang Ansar itu mengkawinkan korma kan? Ya, ada yang mengkawinkan korma. Ya, ketika itu dikawin korma. Rasul lihat yang dilakukan oleh orang-orang Ansar. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasul, andainya engkau tidak lakukan itu mungkin lebih baik. Rasul bilang begitu pertama kali. Ya. Andainya engkau tidak melakukan perkawinan tadi, mungkin lebih baik hasilnya. Ya, karena yang mengatakan Rasul, lalu mereka meninggalkan itu. Padahal mereka mengatakan ketika Rasul mengatakan, ya, menanyakan apa yang kau lakukan. Kami sedang mengawinkan ini ya Rasulullah. Korma dengan ya tadi serbuk korma tadi. Ya, kemudian kata para sahabat tadi, ini kami telah lakukan sejak lama. Dulu sebelum ya sudah lama kami begini biasanya. Lalu Rasul mengatakan, andai engkau tinggalkan itu, enggak lakukan perkawinan tersebut, mungkin lebih baik hasilnya. Karena yang mengatakan Rasulullah, apa yang dilakukan? Ditinggalin. Enggak dilakukan lagi perbuatan itu yang sudah turun-temurun itu. Ya. Selang berapa lama, karena mereka enggak melakukan itu, akhirnya jelek-jelek itu korma. Korma jelek-jelek. Kemudian ada ya kurang bagus, kemudian juga jumlahnya juga kurang, yang hasil pun jelek-jelek itu korma. Lalu mereka datang lagi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini ya hasilnya, begitu kan? Karena kami dulu ya sejak dulu mengawinkan korma kami. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, engkau lebih tahu akan permasalahan duniamu. Jadi Rasul mengakui ya, bahwa ini permasalahan ini bukan kapasitas dia. Ya. Kalau kapasitas dia, ya, di mana kemudian ya, ketika mereka datang menemui Rasulullah SAW mengeluhkan hasil yang lebih buruk daripada sebelum-sebelumnya yang mereka melakukan perkawinan tadi, Rasul mengatakan innama ana basyarun mislukum. Ya, semuanya aku ini manusia seperti kalian. Ya, idza amartukum bi syai'in min dinikum. Ini. Idza amartukum bi syai'in min dinikum. Kalau aku perintahkan kalian permasalahan dalam agamamu ini, dalam urusan din, ya, dalam urusan din ini, kata Rasul SAW, fakhudhu bihi, ambil. Ya, jadi udah nggak ada lagi, ya, udah nggak ada lagi bantahan, tidak ada lagi keberatan, gitu kan? Allah udah urusan din dari Rasul SAW, urusan agama ini, urusan syariah, urusan din ini, maka ambil kalau. Tapi kemudian Rasul melanjutkan, wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi.
Tapi kalau sudah aku perintahkan sesuatu yang terkait dengan pendapatku, ya, jadi urusan dunia tadi ini, gitu kan, pendapatku, ya, maka fa innama ana basyar. Adapun aku ini manusia dengan keterbatasan, ya kan? Ya, manusia seperti kalian. Dalam riwayat lain, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada aku dalam masalah urusan dunia. Dalam masalah perkawinan, ya, mengawinkan korma tadi, ya mereka lebih tahu dari Rasulullah SAW. Rasul bukan ahli Madinah, gitu kan? Rasul bukan ahli Madinah dan nggak pernah melakukan itu orang Makkah. Ya, orang Madinah sudah melakukan sejak turun temurun dulu. Jadi dia sudah lebih mengetahui dan hasilnya pun sebelumnya baik-baik, mungkin begitu. Nah ini ikhwati al-aizah rahimakumullah. Ya, jadi ya, syaja'ah. Ya, begitupun kita pernah dengar kisah bagaimana dalam pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana ketika itu Umar naik ke mimbar, kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada para hadirin pada saat itu, ya, yang intinya bahwa Umar mengatakan pada masa Rasulullah SAW orang memberikan mahar itu 400 dirham, gitu kan, 400 dirham. Maka Umar mengatakan jangan ada yang memberikan lebih daripada 400 dirham. Artinya kalau memberikan mahar ya paling tinggi 400 dirham. 400 dirham atau lebih rendah. Jadi Umar mengatakan gitu. Ya. Setelah kemudian Umar turun dari mimbar, ada mendekati seorang ibu, nenek datang. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Umar," ya, kata, "Ya Amirul Mukminin, nahaitan nasa an yazidu fi mahrin nisa ala 400 dirham." Wahai Amirul Mukminin, engkau larang orang untuk memberikan dirham melebihi daripada 400 dirham. Orang memberikan mahar. Wahai Amirul Mukminin, engkau larang orang kalau ingin memberikan maharnya melebihi 400 dirham. Ya. Padahal kan Allah mengatakan wa ataitum ihdahunna qintar. Dalam Quran Allah sebutkan wa ataitum ihdahunna qintar. Berikan kepada ya wanita-wanitamu maharmu itu sekalipun qintar, sekalipun harta yang banyak, sekalipun dalam jumlah yang besar, yang mananya mungkin lebih daripada 400 dirham, biarkan saja. Allah sudah mengatakan itu. Ngapain kau larang-larang? Mungkin begitulah maksudnya. Ya, lalu kemudian Umar bin Khattab kembali naik ke mimbar. Ya, kemudian Umar mengatakan, ya, setelah Dia mengatakan, ayyuhan nas, inni kuntu nahaitukum an tazidun nisa fi sadaqatihinna ala 400 dirham, faman syaa'a an yu'tiya min malihi ma ahabba. Ya, setelah diberikan masukan, ditegur sama seorang yang nenek-nenek tadi, kemudian Umar bin Khattab naik lagi ke mimbar dan mengatakan, wahai manusia, wahai orang-orang, wahai para hadirin, ya, aku barusan tadi melarang kalian untuk memberikan mahar melebihi 400 dirham, maka silahkan siapa yang mau memberikan sesuatu yang lebih banyak dan dia cintai, dia sukai melebihi 400 dirham, silahkan berikan. Jadi ini i'tiraf daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini syaja'ah. Tapi ikhwan rahimakumullah, jadi syaja'ah artinya syaja'atul kalam, ya, mengatakan yang hak itu hak, ya, pada yang batil itu batil, yang benar ya benar, yang salah ya salah, begitu kan? Enggak ada salahnya ketika kebenaran dilakukan oleh seseorang murid kita diberikan rewardnya, enggak ada salah juga, ataupun ketika kesalahan dilakukan oleh muridnya diberikan punishment juga enggak ada salah juga. Begitu pula dengan termasuk bagian daripada syaja'atul muallim, ya, al-i'tiraf bil akhta', dia mengakui akan kesalahan. Allahu alam. Ini barangkali ikhwan rahimakumullah, dua sifat yang lainnya yang mungkin perlu kita perhatikan, dan semoga Allah mudahkan agar sifat ini bisa menghiasi diri kita dalam interaksi kita dengan murid-murid kita atau anak didik kita. Terima kasih perhatiannya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.